Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu bab al-khauf, ya babul khaufi minasyirki, yaitu bab takut kepada perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa syirik, ya belum sempat tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, yaitu dosa-dosa besar. Orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum sempat tobat. Tapi ada kaitannya di sini lima yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kecuali kepada ahlu tauhid. Wa qala al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim berkata alaihi salam di dalam Al-Qur'an, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah Subhanahu wa taala, lindungilah aku, begitu juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita lihat di sini Nabi Ibrahim saja takut menjadi pelaku penyembah berhala, maka kita lebih utama takut terhadap hal tersebut. Wa bi haditsin, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku, yang aku takuti dari yang paling aku takuti atas kalian adalah kesyirikan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kaum muslimin, yaitu para sahabat, asyirkul aswar, syirik yang kecil. Kenapa? Karena syirik kecil ini terjadi kepada orang-orang yang saleh. Fasuila anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik asghar itu. Faqala ar-riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya ini terjadi kepada orang saleh, itu ahli ibadah. Kenapa? Karena penyakit riya inilah yang dihembuskan kepada manusia oleh syaitan agar dia jatuh kepada kesyirikan yang kecil. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dia menyembah kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhalan nar, maka dia dipastikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia mati belum sempat tobat dari kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Wali muslimin an Jabir, dari Muslim an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayatkan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallahu la yusyriku bi syai'an, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dijamin dia masuk surga. Kebalikannya, bagi orang yang mati dalam kesyirikan tidak sempat bertobat, maka dia dijamin dengan neraka. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dia dijamin dengan surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, setelah hari berbangkit, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dakhalan nar, maka dia diancam dengan neraka. Penulis mengatakan, lamma kana asyirku a'dhamu dhanbin munafiyan litauhid, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang meniadakan tauhid, wa yujibu al-khuluda fin nari, dan mewajibkan pelakunya kekal di neraka, wa hirmana al-jannah, dan diharamkan pelakunya untuk masuk ke surga. Idza kana syirkan akbar, jika kesyirikan itu kesyirikan yang besar, itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, menyembelih, berdoa, meminta tolong yang hanya diberikan kepada Allah, fa innahu yajibu 'alal muslim al-khaufu minhu wal hadru mimma yusilu ilaihi, maka oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim untuk takut kepada kesyirikan, sebagaimana Nabi Ibrahim juga takut kepada kesyirikan, dan Nabi SAW takut kesyirikan itu tertimpa pada umatnya.
wal hadru mimma yusilu ilai, dan hati-hati terhadap apa-apa yang mengantarkan kepadanya. Sawan kana syirkan akbar, baik itu kesyirikan yang besar, atau syirkan asghar, atau kesyirikan yang kecil. Liqauli ta'ala, ya, disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah enggak mengampuni orang-orang yang mati belum sempat bertobat dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wadzalika bima'rifatihi wa ma'rifati wasailihi wa dzara'ihi, ya. Oleh sebab itu, untuk kita bisa jauh dari perbuatan kesyirikan yang besar ataupun yang kecil adalah dengan mengenalnya dan mengenal wasilah-wasilahnya dan mengenal pengantar-pengantarnya, ya, yang mengantarkan kepada kesyirikan kecil ataupun yang besar, hatta la yaqtariba minhu wala yaqa fihi. Agar apa? Fungsi kita mengetahui apa itu kesyirikan yang besar dan yang kecil, ya, agar kita tidak mendekatinya dan tidak jatuh padanya. Wasyirku diddu tauhid, kesyirikan itu adalah lawan dari tauhid. Faida arafta asyirka, jika engkau mengetahui kesyirikan, arafta at-tauhid, engkau akan mengetahui lawannya, yaitu tauhid. Wadiddu yudhiru husnahu ad-diddu wabididdiha tatamayyazu al-asya', ya. Ya, lawan itu akan menunjukkan, ya, kebaikan dari lawannya, ya, dan lawannya, ya, akan membedakan sesuatu, ya, dan dengan lawannya itu akan membedakan sesuatu. Maksudnya adalah tak kala kita telah mengetahui apa itu kesyirikan, maka kita akan mengetahui kebaikan dari, ya, tauhid. Lawannya, lawan kesyirikan itu tauhid. Dan dengan mengetahui kesyirikan tersebut, maka terbedalah, ya, antara kesyirikan dan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melindungi kita dari perbuatan syirik, ya, menjadikan kita, ya, orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melindungi kita dari menyembah berhala, ya, dan jatuh kepada kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.